akan kasih-Mu diberi sampai mati, untuk memalingkanku pada diri-Mu. Dan kini aku pulang kembali bersamamu, penebusku, Yesusku, menanggung
kepercayaan bagi Tuhan. Lepaskan semua keinginanmu dia, sampai ku satu denganmu, kehendakmu jadi. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Thy will be done, oh, thy kingdom come, for thy will be done in me. Oh, thy will be done in me. Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi berlama yang berkorban untuk diri. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa Kasih menyelamatkanku, kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Oh, kasih Yesus bagiku.
setiap langkahku. Denganmu ku mampu, kuatlah imanku. Terima kasih Yesusku, buat kasih setiamu. Kau tuntun setiap langkahku. Denganmu ku mampu, kuatlah imanku, kuatlah imanku, kuatlah imanku. Terima kasih Yesus. Nama Tuhan shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Sebab kita yang hadir pada sore hari ini tidak mengurangi kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Sebelum memulaikan ibadah kita, sudah kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, anugerahmu yang selalu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ini segenap hati kami Tuhan, ini segenap hati anak-anak-Mu. Kami mendatang menyembah-Mu Tuhan. Layakkan setiap hati kami Tuhan. Biarkan pujian penyembahan kami benar-benar lahir dari hati kami yang dalam untuk Tuhan Yesus kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu
memenuhi baitmu, dan ku tak sungguh Kami mau nyembahmu Tuhan dengan segenap hati kami. yang ku nampak hanya kemuliaan Sekali lagi dengan perlahan katakan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu itu yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. dan ku sungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan, Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan, sekali lagi katakan, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi hatiku. Hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi hidupku. Yang memenuhi
Tuhan, kami rindu Engkau membuka semua selubung yang tertutup dalam hati kami, dalam hidup kami. Kami rindu bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami rindu merasakan kuasa-Mu, jamahan-Mu. Jangan biarkan selubung apapun itu Tuhan menghalangi kami untuk bertemu dengan Tuhan. Sebab benar Tuhan, kami sadari kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan Yesus dalam hidup kami. Ini hati kami Tuhan, anak-anak-Mu yang merindukan hadirat-Mu, dan kami datang padamu. Hadirat-Mu, yes, yang memenuhi hati kami Tuhan. Hadirat Kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri semenikan pujian ini. memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hanya hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, Kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sambungkan kedua tanganmu dan nyatakan pada Tuhan. Hadirat-Mu, ini tangan kami antarkan padamu Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu, memberikan pribadi-Mu menjamah setiap hati kami. Penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari katakan pada Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali dikatakan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Ini segenap hati kami siap bersorak memuji Engkau lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Sebab kasih-Nya begitu dalam. Hey! Sira daunnya kasih setiamu, tanpa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu.
sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa jalannya kasih setiamu, betapa besarnya kebajikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sebab Tuhan begitu dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Dia Tuhan Yesus yang setia. Sekali lagi kita katakan, oh betapa jalannya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa jalannya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Oh betapa jalannya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi, indahnya oh Yesus Tuhanku. Mari kita bangkit dan serukan nama Yesus. Amin. 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 Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Makin serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Dengan imanmu katakan,
nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, Shalom. selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, berikan contoh ajaran yang bertentangan dengan Trinitas. Mari baca bersama-sama jawabannya dalam 3, 2, 1. Dalam sejarah gereja dan hingga kini ditemukan berbagai ajaran yang tidak sependapat dengan konsep Tritunggal, yaitu saksi Yehuwa atau Jehovah's Witnesses. Pendirinya bernama Charles T. Russell pada tahun 1870 dan kelompoknya menolak doktrin Trinitas. Yesus adalah ciptaan Allah atau Yehova yang pertama. Roh Kudus dipahami bukan sebagai pribadi Allah, melainkan hanya sebagai kuasa Allah yang aktif. Mormonisme, pendirinya bernama Joseph Smith pada tahun 1830 dan kaum Mormon menolak ajaran tentang Allah Tritunggal. Yesus dianggap keturunan dari Allah Bapa dan Allah Ibu. Lucifer merupakan anak dari Bapa yang bersaudara dengan Yesus. Roh Kudus dipahami sebagai suatu makhluk yang kepadanya diberikan berbagai atribut dan kuasa ilahi. Ia membenci kesaksian mengenai Allah Bapa dan Yesus kepada umat manusia. Saksi Yehuwa dan Mormonisme adalah ajaran yang menyimpang dan dinyatakan sesat. Demikian katekismus kita. Tuhan Yesus memberkati. Itulah pembacaan katekismus kita pada minggu ini. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita untuk menyiapkan hidup kehidupan kita. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya menginformasikan kepada setiap jemaat Tuhan yang membawa anak kecil boleh dibawa ke bawah ke ruang Daud untuk dilayani oleh sekolah minggu. Mari siapkan hatimu. Mari siapkan hatimu dan kehidupanmu, pribadimu. Sebab firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan iman kita. Satu hal yang kami tahu Tuhan, kami ingin selalu pulang ke dalam dekapan kasih-Mu, dalam hadirat-Mu, sama seperti pujian ini Tuhan. Bagai labirin yang tak bertujuan, kulihat arah tak berujung jalan.
Hari-hari pun penuh kekosongan, tapakku menghilang perlahan-lahan. Kapan pernah ku minta kau untuk datang, menginginkanmu bahkan tak terbayang. Dan di sana kau di tempatku hilang, menemukanku kering dan usang. Kau bawaku pulang kembali bersamamu, penebusku, amin, Yesusku, menanggung dosaku. Takkan ku hilang lagi. Merenungkan setiap kalimat pujian ini jemaat Tuhan. Lahir ke dunia untuk mencari jiwa yang tak ada harapan lagi. Bahkan kasih-Mu diberi sampai memalingkanmu pada dirimu. Kini aku pulang kembali bersamamu, penebusku, Yesusku, menanggung dosaku. Takkan ku hilang lagi. Kau yang tak lebih dulu menghampiri diriku. Kau menggenggamkan jiwaku. Takkan ku hilang lagi. Jemaat Tuhan, sambil memejamkan matamu, merenungkan pujian ini, biarlah melalui pujian ini menjadi suatu komitmen kita di hadapan Tuhan untuk selalu pulang ke dalam kapan kasih Tuhan, ke dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah setiap hati di tempat ini selalu merasakan pelukan kasih-Mu Tuhan. Pujian kami di hadapan-Mu, berjemaat Tuhan lebih lagi. Kembali bersamamu, penebusku, amin, Yesusku, menanggung dosa. Kaulah keselamatan kami. Takkan ku hilang lagi. Kau yang tak lebih dulu menghampiri
Tuhan, saya undang sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari nyanyikan pujian dengan iman-Mu di setiap kami Tuhan. Kau melihat hati kami, dosaku takkan ku hilang lagi. Kau yang terlebih, Kau yang terlebih dulu menghampiri diriku, memegangkan jiwaku. Takkan ku hilang lagi, takkan ku hilang, takkan ku hilang lagi, takkan ku hilang lagi. Kami bersyukur buat kehadiran Tuhan di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Bukan hanya di tempat kami berkumpul untuk beribadah, tetapi setiap saat di dalam kehidupan kami, Tuhan selalu setia. Tuhan selalu menyertai kami. Sekarang kami ada di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan, menaruhnya di dalam hati kami, dan kami belajar untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya semua yang mau mengganggu konsentrasi kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada perlindungan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa untuk kita semua dalam keadaan cuaca yang sedang tidak menentu, kita tetap sehat di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Oke. Apa yang terbersit di dalam benak kita, di dalam pikiran kita ketika kita mendengarkan kata Kristen? Mungkin setiap kita pasti punya pandangan dan jawaban masing-masing. Oh, Kristen itu identik dengan iman. Kristen itu identik dengan berbuah. Kristen itu identik dengan kasih. Kristen itu identik dengan kesabaran. Tapi pada sore hari ini saya ingin menyodorkan sebuah pemikiran tentang kekristenan. Bisa tolong dinaikkan sedikit mic-nya di sini. Suara saya agak sedikit terganggu. Kekristenan itu bukan sekedar warisan atau turunan agama. Yang percaya katakan amin. Oh, bapak saya pendeta, jadi saya Kristen. Saya Kristen itu karena nenek moyang saya dari dulu semua sudah Kristen. Mungkin di awalnya seperti itu, tetapi kita harus tahu bahwa perjalanan kekristenan itu bukan hanya percaya saja. Sebab ini Alkitab tulis, setan juga percaya kepada Allah dan setan itu gemetar waktu dengar nama Allah. Pertanyaannya, waktu kita dengar nama Allah, apa kita gemetar? Alkitab menuliskan di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-19, setan juga percaya kepada Allah. Bahkan mereka gemetar ketakutan. Kekristenan itu bukan sekedar turunan agama.
Saya menyodorkan yang kedua, kekristenan itu adalah aksi radikal. Katakan dulu sama-sama, aksi radikal. Yang keras, 1, 2, 3. Nah, apa yang muncul dalam pemikiran kita waktu dengar kata radikal? Radikal di dalam Alkitab itu punya makna berakar. Radikal di dalam Alkitab itu dari kata radik, artinya tertanam dan berakar. Seperti sebuah pohon yang ketika angin begitu kencang, sekarang kan angin lagi kencang-kencangnya. Begitu dia tertiup oleh angin yang kencang, dia tidak akan goyah. Bukan karena pohonnya, bukan karena anginnya kurang kencang, tapi karena akarnya yang kuat, yang kokoh. Setiap orang yang menjadi percaya kepada Tuhan harus memiliki radikal di dalam perubahan cara hidup. Sebab Amsal 16 ayat yang ke-25 dikatakan, ada jalan yang lebar dan menyenangkan. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Karena itu kecilkan perutmu. Bukan. Karena itu perhatikan bagaimana kita hidup. Kalau dibilang pintunya sempit itu bukan makna harafiah. Tetapi kita harus punya aksi radikal. Dan pada sore hari ini kita akan belajar tentang pertobatan dan penyucian hidup. Ini adalah sebuah hal yang penting selama kita hidup sebagai orang percaya, sebab pertobatan itu terjadi selama kita hidup. Ada kepercayaan yang mengajarkan bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Kematian itu akan membawa kita kemana? Kematian itu akan berotasi. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, kita akan menerima karmanya, akibatnya. Tetapi Injil mengatakan kepada kita di dalam Ibrani pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-27. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Dan sesudah itu dihakimi. Coba colek dulu sebelah kiri kanannya dan katakan, mari kita bertobat. Mari kita bertobat. Ya, termasuk yang bicara. Mari kita bertobat. Saudara siap belajar firman Tuhan? Yang siap, saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri bersama. Kita akan baca kebenaran Alkitab yang akan menjadi landasan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Udah connect. Tolong slide berikutnya. Yes, di dalam Yoel pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan baca ayatnya yang ke-12, jemaat Tuhan ayatnya yang ke-13. Judul perikop firman Tuhan adalah seruan untuk bertobat. Ayat 12, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. 13. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Ayat yang 15. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. 17.
Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, di dalam kitab Yoel ini adalah nubuatan tentang hari Tuhan, dan Tuhan menghukum Israel dengan bencana, belalang dan kelaparan. Sebagai teguran, Tuhan memakai Yoel, Nabi Yoel, untuk menyampaikan teguran kepada bangsa Yehuda supaya mereka bertobat. Nah, mengapa teguran Tuhan datang kepada Israel melalui Yoel? Sebab di bangsa Israel, ibadah itu hanya ritual dan bukan relasi. Berkali-kali di tempat ini, dari Pastor Ezra, dari hamba-hamba Tuhan, kita belajar tentang relasi, yaitu hubungan dengan Tuhan. Dan hubungan itu tidak hanya terjadi di hari Minggu, atau bukan hanya sekedar formalitas yang tadi saya sampaikan di awal. Kalau kita dengar kata kekristenan itu bukan agama turunan, tetapi di dalamnya ada satu cara hidup yang baru. Dan di dalamnya kita percaya kepada nama Tuhan, dan nama itu memberikan kita keselamatan yang kekal. Kemerosotan yang dialami oleh bangsa Israel itu mereka berubah dari hanya sekedar dari relasi hubungan intim dengan Tuhan, mereka berubah menjadi sekedar ritual, sekedar formalitas di dalam ibadah. Dan yang kedua, kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Dua hal ini adalah kemerosotan yang terjadi di dalam bangsa Israel. Penekanan utama dalam kitab Yoel adalah pentingnya pertobatan. Dan kalau dengar kata tobat jangan berarti, berarti derita ini. Supaya kita bertobat harus menderita. Tidak. Ada contoh di dalam Alkitab. Pada waktu Petrus sedang menjala ikan. Lalu Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Dan apa yang terjadi? Waktu dia dapat ikan yang begitu banyak, Petrus langsung sadar, saya orang berdosa. Dia terima berkat, tapi dia mengenal Tuhan. Pertama dia panggil Tuhan itu sebagai guru. Oh, pengetahuannya, firman Tuhan itu sebagai pengetahuan di dalam kehidupan saya. Tetapi kemudian Petrus memanggil dia sebagai Tuhan, sebagai pemilik. Sebab apa yang dipunyai oleh Petrus itu berasal dari Tuhan. Apakah ketika kita mengalami kesusahan, berkat itu membawa kita kepada relasi dengan Tuhan. Kita bertobat kepada Tuhan, bukan hanya sekedar ritual. Bukan hanya kehidupan yang berpusat kepada diri sendiri. Dengan cepat saya akan membahas tentang ibadah hanya ritual dan bukan relasi. Teguran keras Yoel di dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan demikian. Yoel 2 ayatnya yang ke-13. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Waktu saya membaca ini saya bilang, bagaimana caranya kita mau mengoyakkan hati? Yang bisa dikoyakkan itu pakaian. Betul ya? Tapi Tuhan berfirman, bukan yang tampak oleh mata yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat itu hati kita. Waktu kita datang di tempat ini, waktu kita di rumah sendiri, Tuhan lihat hati. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Pakaian adalah gambaran sesuatu yang terlihat dengan kasat mata, sedangkan hati adalah gambaran yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Tapi itu yang Tuhan lihat. Ini menyeratkan ada satu masalah besar di dalam bangsa Israel. Dan masalah itu disebut kemunafikan. Alkitab menuliskan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya
jauh daripadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman perjanjian lama merobek, mengoyakkan atau menanggalkan pakaian itu sebagai tanda duka, tanda kesedihan, tanda penyesalan, tanda tahu bahwa apa yang saya lakukan ini salah di hadapan Tuhan. Contohnya, ketika anak-anak Yakub berbohong tentang Yusuf, oh, Yakub diterkam oleh binatang buas. Lalu Yakub mengoyakkan jubahnya, mengenakan kain kabung, dan ia berkabung berhari-hari lamanya. Yunus ketika menyampaikan teguran atas Niniwe, bukan cuma 1-2 orang, mulai dari raja sampai kepada seluruh penduduknya, mereka semua menanggalkan jubahnya sebagai tanda bahwa kami mau bertobat. Formalitas yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam kitab Yoel ini adalah mereka hanya melihat hubungan dengan Tuhan itu sebagai ritual. Mereka melakukan drama religius tanpa perubahan karakter. Di zaman sekarang ada lagi tren sebuah kata, yaitu gimmick. Tahu ya gimmick? Ibadah kok gimmick? Memang Tuhan bisa ditipu. Pada waktu kita datang beribadah, ya kalau saya bilang beribadah itu bukan berarti hanya di gereja. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan. Ini merupakan gimmick itu, saya buka di dalam KBBI dikatakan demikian, gerak-gerik tipu daya untuk menarik perhatian, seorang aktor untuk menarik perhatian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah itu bukan hanya ritual, tetapi sebuah relasi dengan Tuhan. Ketika kita ada di tempat ini, kita kebaktian bersama, kita memuji Tuhan bersama-sama. Tapi ketahuilah, sebentar kebaktian kita selesai, tapi ibadah kita akan terus berjalan. Yang setuju katakan amin. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, bukan di gereja waktu kita angkat tangan. Seperti tadi yang dinyanyikan, kembali. Lalu kita menangis ya. Tapi pulang, dia di gereja haleluya, begitu keluar haleluya. Yang kedua, kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Kemerosotan rohani yang terjadi pada bangsa Israel adalah kehidupan mereka berpusat pada diri sendiri, bukan kepada Allah. Yoel 1 ayatnya yang ke-9. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Ada suatu hal yang menarik ketika saya membaca tentang korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu berbicara tentang 2 hal. Yang pertama adalah tempat di mana kita beribadah secara organisasi. Tetapi yang kedua, itu berbicara tentang organisme. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu disebut rumah Tuhan? Jangan sampai kita lupa memperhatikan kehidupan kita. Hidup berpusat pada diri sendiri dan bukan berpusat kepada Allah. Berpusat kepada diri, berpusat kepada Allah artinya kita membangun sebuah kedisiplinan rohani dan kita mulai memilih apa yang kita anggap penting di mata Tuhan. Disiplin membaca Alkitab,
disiplin berdoa, disiplin membangun keintiman secara pribadi. Menurut saudara, apakah itu penting? Hidup berpusat pada diri sendiri menunjukkan adanya gaya hidup yang bukan hanya mencari Tuhan sebagai sebuah kebutuhan, tetapi melupakan tujuan yang Tuhan berikan. Kuduslah aku, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup berpusat pada diri sendiri, jangan sampai kita melupakan tujuan yang Tuhan berikan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Yoel memberikan teguran kepada bangsa Israel. Di dalam Yoel pasalnya yang pertama ayatnya yang kelima. D minor. Dulu aku memang suka, dulu aku memang cinta. Waduh, banyak yang tahu. Ya. Yoel 1 ayatnya yang kelima dikatakan demikian. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur. Kata anggur di sana menggambarkan kenikmatan. Sampai saudara melupakan apa yang esensi. Jangan sampai pulang dari sini saya berdoa supaya jangan saudara ingat apa pendetanya khotbah. Dulu aku. Jangan sampai kita nyaman dengan diri kita sendiri, menikmati kesenangan bagi diri sendiri yang digambarkan, disimbolkan dengan anggur, sehingga kita tidak peka lagi terhadap teguran Tuhan. Belalang dan kekeringan itu adalah teguran yang nyata, tapi ada teguran yang Tuhan mau lebih daripada sekedar teguran fisik. Apakah kita mencintai hubungan dengan Tuhan, atau kita hanya mau membangun hubungan untuk menikmati berkat-berkatnya? Disiplin akan menghasilkan kepekaan. Ketika kita berpusat kepada Allah, maka kita akan membangun kedisiplinan diri. Kehancuran akibat belalang menyebabkan itu yang tadi, korban sajian dan korban curahan terputus dari rumah Tuhan. Orang tidak bisa kasih persembahan ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena semua hasil panen itu dimakan belalang. Air pun tidak ada karena kekeringan. Tapi karena hidup sudah tidak berpusat kepada Allah, hal ini membuat bangsa Israel tidak peka terhadap teguran Tuhan. Mereka mulai lambat menyadari bahwa bencana itu menimpa bukan fenomena alam, tetapi ada teguran Tuhan. Hilang kepekaan. Kemarin kita belajar di sini disampaikan oleh Pastor Esra untuk pelayan Tuhan, sense of belonging. Kepekaan secara spiritual adalah kemampuan untuk kita mengenali suara Tuhan. Caranya kita membaca Alkitab. Sebab pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kepekaan itu muncul sebagai hasil dari latihan. Ibrani 15 ayat yang keempat dikatakan demikian. Tetapi makanan keras adalah untuk orang yang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Katakan dulu terlatih. Lebih keras lagi, terlatih. Untuk pemain musik, saya ambil contoh ya pemain musik ya. Tegur saya kalau saya salah, maafkan saya untuk para pemain musik. Sense itu adalah sebuah hal yang tidak ada di kurikulum bermain musik. Rasa di dalam bermusik itu tidak diajarkan di dalam kurikulum bermain musik. Selama 33 tahun saya bermain musik, sense itu lahir dari kebiasaan untuk mendengar dan melatih. Jadi kalau kita dengar di headset
atau kita dengar di ear, kita dengar sebuah lagu, untuk pemain piano kita mulai bisa membedakan. Dari sekian banyak bunyi, yang ini suara piano, yang ini suara filler, yang ini suara string 2, yang ini suara bass, yang ini suara drum. Pertanyaannya, dari sekian banyak suara di dunia ini, suara yang ada di pikiran kita, di hati kita, apakah kita bisa mendengarkan? Yang ini suara Tuhan, yang ini ego saya. Dilatih. Setiap pagi Daud selalu membangunkan fajar. Hatiku siap membangunkan fajar. Tapi bangunnya jam 10. Fajar yang dilihat itu fajar sad boy. Kepekaan itu hasil dari latihan. Apakah kita peka dengan apa yang dikatakan Yesus tentang akhir zaman, bahwa ketika murid-muridnya bertanya, tanda apa yang menunjukkan kedatangan Bapa di akhir zaman? Lalu Yesus menjawab, penyesatan. Yang kedua, kamu akan mendengar deru perang. Kamu akan mendengarkan kabar tentang perang. Tapi jangan takut, Alkitab menuliskan, yang paling utama adalah kamu berawas-awas. Jangan gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Saya tidak akan khotbah tentang peperangan yang sedang terjadi. Tapi saya sedang menyampaikan, apakah kita memiliki kepekaan di dalam kehidupan kita. Kemerosotan rohani yang terjadi pada bangsa Israel, dan melalui peringatan yang diberikan kepada Yoel, Allah menghendaki satu hal, pertobatan dan penyucian diri. Sekarang kita akan belajar bagaimana respon kita ketika teguran Allah datang. Langkah di dalam pertobatan, di dalam Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Yang pertama adalah kembali dengan sepenuh hati. Ayat yang ke-12 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Perkataan Tuhan datang kepada Israel. Untung masih ditegur. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur. Kapan waktunya untuk bertobat? Alkitab sudah tuliskan. Sekarang. Nanti kita akan belajar tentang kata sekarang itu. Ada dua hal yang menunjukkan pertobatan dalam pembacaan kita ini. Yang pertama adalah berbaliklah. Berbaliklah kepadaku. Dalam terjemahan asli dikatakan kembali atau berbalik arah. Pertobatan bukan sekedar merasa bersalah lalu berhenti sampai di situ. Pertobatan bukan hanya sekedar menyesal lalu berhenti sampai di situ. Sebab Yudas juga menyesal tapi dia tidak bertobat. Tetapi sebuah tindakan untuk putar balik, ya kalau gambaran ini dia berputar 180 derajat. Yang dulunya menjauh daripada Tuhan, sekarang berputar Allah, berbalik kepada Tuhan. Ayub 42 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sebab Ayub 42 ayatnya yang ke-4 atau ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Dulu aku mendengar engkau dari perkataan orang. Sekarang aku melihat engkau dengan mataku. Dalam perjanjian lama, pertobatan selalu merujuk pada apa yang tampak secara fisik. Tetapi dalam perjanjian baru, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Artinya, perubahan pikiran
dan keputusan radikal untuk mengubah cara pandang, nilai dan tujuan hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Pertobatan sejati bukan hanya sekedar rasa bersalah, tetapi perubahan hati, pikiran, diwujudkan dalam tindakan, yaitu mengubah arah hidup kembali kepada Tuhan. Yang kedua, meratap dengan ketulusan, masih di dalam ayatnya yang sama, Yoel 2 ayat yang ke-12. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, dengan berpuasa dan dengan menangis dan mengadu. Allah menantikan dan menghendaki kita datang dengan kerendahan hati, dengan hati yang hancur. Koyakanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Raja Daud mengalami kejatuhan, hal pertama yang dia lakukan adalah, tahirkanlah aku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ketika dia bersalah dan ditegur oleh Nabi Nathan, dia tidak membela diri, dia bertobat. Dan yang terjadi adalah pemulihan relasi dengan Tuhan. Nah, setelah kita belajar tentang pertobatan, apa hubungannya dengan penyucian diri? Yang pertama, pertobatan itu adalah sebuah proses di mana ketika Roh Kudus menyadarkan kita, maka yang terjadi adalah munculnya penyesalan dan kita merubah cara hidup kita. Di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-8, dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan demikian. Ketika Roh Penolong itu datang, dia akan menyadarkan orang-orang di dunia bahwa pemikiran mereka salah tentang ketiga hal ini. Tentang dosa, tentang cara untuk menjadi orang yang benar di mata Allah, dan tentang pengadilan terakhir. Yang kedua, yaitu menjadi orang yang benar di mata Allah. Proses ketika kita bertemu dengan Tuhan, terjadi perubahan paradigma. Tetapi setelah proses, kita berproses di dalamnya, berprogres di dalamnya. Itulah yang sebabnya Alkitab katakan, hasilkanlah apa? Buah-buah. Menarik Alkitab memakai kata buah, sebab buah itu tidak mungkin ditanam hari ini, kita makan besok hasilnya. Kalau kita tanam mangga sekalipun dia pakai teknologi yang paling canggih, tetap ada progres di dalamnya, di mana kita harus melewati waktu. Ada peristiwa yang bukan hanya terjadi satu kali dan selesai. Kita harus terus mengulang-ulang, berulang-ulang kali untuk melawan godaan dari iblis. Itulah yang disebut pertobatan dan penyucian diri. Penyucian diri itu juga bukan berarti kita tidak berbaur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan. Lalu kita tinggal di pulau apa yang sendiri ya, Kodengaring Keke. Tinggal di situ sendiri, tidak bertemu dengan orang lain, supaya saya hidup suci. Bukan berarti kita tidak berbaur, tetapi tantangan terbesar di dalam penyucian diri adalah bagaimana kita konsisten untuk terus berjalan ketika orang-orang lain berjalan lawan arah. Kita berjalan kepada serupa dengan Kristus, dan orang lain menjauh daripada Kristus. Pada waktu kita berproses dan kita berprogres, ada buah yang dihasilkan, ada sesuatu yang tampak di dalam kehidupan kita. Dulu kita suka marah, sekarang
pasangan kita, orang tua kita, suami atau istri, teman kita lihat, kayaknya dia sekarang berubah ya. Ada proses, ada buah yang dihasilkan. Sebab jika tidak ada perubahan, maka itu disebut fenomena pintu berputar. Masuk, kembali lagi. Masuk, kembali lagi. Bertobat hari ini, jatuh, menyesal lagi. Bertobat lagi 2 hari ke depan, jatuh, menyesal lagi. 1 minggu ke depan, bertobat lagi, menyesal, jatuh. Itu terjadi terus menerus. Saya akan tutup dengan hal ini. Jika pertobatan adalah momen ketika Anda berbalik arah, maka penyucian hidup adalah perjalanan menapaki jalan yang baru itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, tolong perhatikan saya. Bertobat itu sekarang, tetapi progres untuk menjadi suci, untuk kita menguduskan apa yang menjadi keputusan kita, itu butuh latihan sampai akhir hidup kita. Pertobatan tanpa penyucian hanya menjadi penyesalan sesaat. Mungkin seorang merasa bersalah dan bertobat, tetapi jika hidupnya tidak berubah, maka pertobatan itu dianggap belum tuntas atau tidak tulus. Penyucian tanpa pertobatan adalah sesuatu yang mustahil. Ketika kita bertobat, maka secara posisi kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Tapi bukan hanya berhenti sampai di situ. Kita harus berfungsi di hadapan Tuhan. Apa itu? Kita menjaga kehidupan kita. Jika pertobatan itu sebagai fondasi, maka penyucian itu adalah progres di dalam kehidupan kita. Saya ingin memberikan ilustrasi tentang statement ini. Saya mengundang semua pemain musik saja dulu. Bahwa pertobatan dan penyucian hidup artinya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Benci pada bukan hanya, siapa yang takut mati? Tidak ada yang takut mati, tidak ada yang angkat tangan. Upah dosa ialah maut. Tapi tidak ada yang angkat tangan, berarti semua berani. Banyak kali kita takut kepada kematian. Tetapi kita lupa bahwa pertobatan dan penyucian itu artinya kita benci kepada dosa, bukan hanya takut pada akibat dosa. Saya minta kita mainkan lagu Terpujilah Namamu Tuhan di nada dasar E dengan sebuah challenge. Tolong tutup matanya kalian semua. Ya, berdosa lo di hadapan enggak ya? Masa gara-gara itu berdosa? Tutup matanya kalian semua, main lagu. Ini enggak janjian ya. Sini saya enggak janjian. Saya enggak kasih tahu mereka. Cuma saya ingin memberikan sebuah ilustrasi tentang benci pada dosa dan bukan hanya takut pada akibat dosa. Terpujilah namamu Tuhan di nada E. Mainkan intronya lalu kita menyanyi sebentar. Saya yang menyanyi. Oke. Tutup mata ya, semua tutup mata. Tolong tutup mata. Oke, first. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Tutup mata ya, tutup mata. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Oke, cukup. Lihat, mereka bisa main dengan tutup mata. Izinkan saya menyampaikan satu hal. Kiranya Roh Kudus berbicara kepada setiap kita.
Mereka semua dapat bermain musik sekalipun matanya tertutup. Betul ya? Tempat yang paling berbahaya di dalam kehidupan kekristenan adalah ketika skill, talenta, karisma itu tetap berjalan sekalipun kita buta secara rohani. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Oh, saya bukan bilang sama pemain musiknya ini gak ada hubungan ya. Mereka ini orang yang paling rajin berdoa di rumah masing-masing. Amin. Tapi ini yang saya mau sampaikan. Jangan sampai kita datang ke gereja beribadah itu autopilot. Oh, hari Minggu ke gereja. Hari Sabtu 2 pelayan. Hari Selasa, oh ada misbah keluarga ya. Semua autopilot. Menyanyi karena kita hafal liriknya. Kita lupa. Kita lakukan itu bukan karena benci pada dosa. Apa itu? Pelanggaran akan hukum Allah. Tapi kita takut akibatnya nanti saya dihukum, nanti saya ditegur. Ini yang ditulis di dalam Alkitab 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan terakhir dituliskan tidak peduli dengan agama. Kata tidak peduli dengan agama itu artinya ibadah itu ritual bukan relasi. Tipu daya iblis adalah dia membiarkan pelayananmu tetap jalan, ke gereja tetap jalan, bersekutu tetap jalan, baca Alkitab tetap jalan. Tetapi tidak ada hubungan. Karena pada waktu kita mengenal dia secara pribadi, kita bukan hanya mengetahui, tapi menjadi pelaku firman. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang. Terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sekali lagi kita nyanyikan sama-sama. Betapa besar kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini, Engkau melihat ke dalam hati kami semua. Sebab yang kami lakukan ini bukan hanya ritual, tetapi kami mau punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Semua yang ada pada kami itu semua berasal daripadamu Tuhan. Yaitu pengampunan yang besar yang kau berikan kepada kami. Sekali lagi, betapa besar. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami. Setiap kami datang padamu pribadi lepas pribadi, kiranya Tuhan melawat kami. Ada pertobatan, ada pemulihan, supaya kami bukan hanya mengenal Tuhan dari kata orang, tapi melalui pengalaman kami pribadi.
Sekali lagi, betapa besar. Betapa besar. Nyanyikan pujian ini. Bukan karena kita hafal, tetapi kita menaruh di dalam pikiran kita. Ini yang terbaik yang Tuhan berikan, yaitu Yesus Kristus. Mungkin hidup kita sekarang penuh dengan dosa, tetapi saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, kita bertobat kepada Tuhan, Dia akan memberikan pengampunan. Bahkan bagi kami yang melayani Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Selidiki hati kami, ubah cara hidup kami, sehingga kami bukan hanya Kristen secara keturunan. Kami bukan menjadi orang percaya melayani karena jadwal, tapi karena ada hubungan intim. Hamba-Mu berdoa pada sore hari ini, kiranya Roh Kudus memateraikan firman Tuhan ini dalam hati kami. Hamba-Mu berdoa pertobatan terjadi di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, cara hidup kami diubahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cara kami mengambil keputusan, cara kami bergaul di dalam dunia ini. Kami berbaur dengan orang di sekitar kami, tapi Kristus tetap nampak melalui perkataan kami, perbuatan kami, sikap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memeteraikan di dalam hati kami setiap perkataan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada sore hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan pemulihan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Tersedia 3 amplop yang ada di depan Bapak Ibu Saudara. Amplop pertama untuk operasional pastori, amplop kedua untuk kas gereja, dan amplop ketiga untuk pekerjaan misi. Sambil dipersiapkan, persembahan akan dijalankan dari depan kiri, tengah, dan kanan saya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat amplop ketiga ini, kita akan berdoa. Bapa yang baik, terpujilah Tuhan. Kau telah memelihara kehidupan kami, Kau telah memberkati kehidupan kami, Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami akan memberikan korban ucapan syukur kami. Biarlah Tuhan, persembahan ini Tuhan Yesus menjadi kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan dengan sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ini persembahan kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan menaikkan pujian kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat suara. Tiba saatnya kami berkumpul
jemaat Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kepada multimedia, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, jangan sampai karena di luar hujan terus kita juga di dalam sini kedinginan ya. Tapi biarlah bagaimanapun keadaan di luar sana, sukacita dalam Tuhan terus melimpah atas kehidupan kita. Amin. Tambahan pengumuman buat kita semuanya, mewakili Ibu Gembala dan segenap tim pastoral yang ada mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang pertama kali hadir di tempat ini. Kami terus menantikan kehadiran Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Jika Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan belum ada tempat beribadah yang tetap, dengan penuh sukacita kami menantikan kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk datang beribadah di tempat ini bersama-sama. Kita menikmati hadirat Tuhan, bersama-sama kita saling bertumbuh. Dan di samping Bapak Ibu sekalian terdapat Aser. Ada tim Aser kita yang sedang berjalan membawa 2 form. Yang pertama form selamat datang. Bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang baru pertama kali hadir boleh mengisi form tersebut. Tidak dikenakan biaya dan itu tidak berbahaya, semuanya hanya untuk kita sama-sama mendaftar di gereja ini. Dan nanti formnya itu bisa ditukar dengan souvenir cantik dari gereja. Dan juga ada form doa untuk jemaat yang dikasihi Tuhan yang membutuhkan dukungan doa. Boleh diisi dan kemudian dikembalikan kepada tim Asher atau langsung nanti kepada Pastor Peter atau bagian pelayan yang ada. Agar supaya nanti di hari Selasa dan Jumat bisa didoakan bersama-sama di Pondok Daud.
Dan melalui kesempatan ini mewakili panitia anniversary Gold CC yang ketiga kemarin, di tanggal 5 Maret kita sudah merayakan anniversary Gold CC yang ketiga. Boleh tepuk tangan dulu? Ya, saya percaya bukan karena kita mampu tapi semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Kami mengucapkan terima kasih banyak segenap panitia, segenap jemaat untuk apapun yang Bapak Ibu jemaat lakukan, mulai dari beli basar ya. Teman-teman yang sudah berjaga-jaga di bawah itu, basar, akhirnya menggerakkan hati Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan untuk membelinya. Dan kami berterima kasih juga buat donatur, sponsor yang ada, kami mengucapkan terima kasih banyak. Anniversary Gold CC yang ketiga boleh diselenggarakan dengan baik, semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan, semua karena dukungan kita, amin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat segenap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian. Semua boleh menjadi satu, semua boleh menjadi solid dan kompak. Dan semuanya kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dan demikian pengumuman tambahan kita sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan, dan tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Sejempusnya untuk bangkit berdiri. Sekali lagi lambaikan tanganmu bahwa kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk ibadah kami pada sore hari ini. Bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami Bapa. Kami juga bersyukur untuk setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu. Bahkan terlebih khusus kami sudah berkati oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya itu Bapa menjadi penuntun dalam kehidupan kami, menjadi pelita dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pelayan Tuhan pada malam ini. Kami berdoa Bapa untuk setiap pelayan Tuhan, Tuhan berkati Bapa dalam pelayanannya, bila terus diperlengkapi oleh Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan terus bertambah-tambahkan hikmat dan
kepintaran kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang Tuhan yang sudah hadir pada malam ini. Kami berdoa Bapa untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir, kiranya Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus Tuhan menjamah setiap hati, biarlah pulang dengan tidak seperti mereka datang di tempat ini lagi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya itu. Kami juga berdoa untuk yang tidak sempat hadir pada malam ini. Tuhan Yesus, kami tidak tahu mungkin ada yang sakit, Engkau yang hadir dalam kehidupannya Bapa untuk menjadi dokter yang tidak kelihatan bagi mereka Bapa, sehingga mereka bisa disembuhkan dan di hari-hari yang akan datang bisa kembali lagi untuk bersekutu bersama kami di tempat ini. Kami juga berdoa Bapa untuk dalam kesibukan, mungkin ada yang dalam kesibukan, karena Tuhan yang menggerakkan hatinya untuk bisa mengatur waktu dengan baik dan biarlah bisa hadir dalam setiap ibadah yang akan datang. Kami juga berdoa untuk yang lalai, Tuhan yang menegur, Tuhan yang mengingatkan mereka Bapa, sehingga mereka terus mengingat Tuhan dalam kehidupannya, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Bapa. Bangsa kami, bangsa Indonesia ini kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap pemimpin Tuhan berkati Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk menghadapi dunia saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Bapa, bangsa kami ini bisa mengenal Tuhan lebih lagi, dan banyak orang yang datang kepada Tuhan di bangsa kami ini Bapa. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka, baik yang ada di Kota Makassar ini maupun dimanapun di luar daerah. Tuhan berkati Bapa dalam kehidupannya, diberikan kesehatan, kekuatan. Setiap keluarga kami, kiranya Tuhan yang sentiasa bersama dengan mereka, biarlah setiap kehidupannya hidup dalam penyertaan-Mu Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Gembala yang di tempat ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam masa tuanya diberkati oleh Tuhan, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan kepadanya, sehingga terus nama Tuhan yang dipermuliakan Bapa. Kami berdoa juga untuk Pastor Ezra dan sekeluarga, Tuhan berkati Pastor Ezra, Kak Debbie dan juga Dev, diberkati oleh Tuhan dalam keluarganya. Kiranya Tuhan terus hadir dalam keluarganya Bapa, bahkan dalam pelayanannya Tuhan Yesus yang menopang Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Pastor Peter juga dalam pelayanan tempat ini Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah terus melayani Tuhan dengan sepenuh hati tempat ini, dan biarlah Tuhan yang mempertambahkan hikmat kepadanya Bapa untuk melayani-Mu di tempat ini. Kami berdoa Bapa untuk teman-teman kami, mungkin ada yang mengalami pergumulan saat ini Bapa. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing, tapi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang hadir dalam kehidupan kami, dan biarlah setiap masalah, biarlah setiap pergumulan kami sentiasa mengingat Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk kegiatan kami sepekan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang bersama kami dalam setiap program yang akan dilaksanakan selama sepekan ini, biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik, dan semuanya Bapa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Bapa yang baik untuk gereja-gereja yang ada di sekitar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus pakai setiap gereja-gereja, setiap orang-orang yang percaya untuk membawa jiwa-jiwa lebih lagi untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur juga untuk kegiatan kami anniversary Gold CC yang ketiga pada hari Kamis yang lalu. Kami bersyukur Bapa, semuanya berjalan, semuanya itu Bapa karena pertolongan Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa buat semuanya itu. Biarlah melalui kegiatan itu kami semakin bersatu lagi, kami semakin hidup lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan pelayanan ini terus diberkati oleh Tuhan. Melalui tempat ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada malam hari ini, dan biarlah semuanya Bapa memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia, segala perintah yang disampaikan kepadamu, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah, setiap persoalan yang datang di dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi, yaitu membuat engkau keluar menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan, menjadi garam dan terang bagi dunia ini dimanapun engkau berada. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan duduk mengambil waktu saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.